Disrupting Phase kali ini mampu dimenangkan oleh Cascute atau bahkan Saint the Lucas. SDL, Saint the Lucas. Satu sosok coach yang debut di season 7 MPL ID, mendapatkan juara ketiga dan ternyata langsung repeat champion di MPL Singapura. Iya. Bandnya masih sama dengan tadi di mana ada Gamers Big. Oke. Tapi di sini nomor Matilda. Nomor Matilda, Nomor Alpha Open, Bane Open. Alpha Bane Open. Tapi bedanya kali ini nggak ada Matilda. Palitnya nih, jadi masih belum kelihatan sampai mau kemana Iya. ya. Tapi kalau melihat tadi win, Tigreal kan? ya Tigreal. Iya, karena nggak ada lagi opsi hero yang bisa counter set up selain Tigreal. Berarti go big or go home. Karena match point. Itu dia, setuju aku. Ini go big or go home. Oke, fast ready kau mau apa? RRQ. Masih RRQ. Masih RRQ. Oke, Liquid, Profesor. Liquid karena aku sudah menanti lama Widhi pakai Tigreal dan ini pertama kalinya. Oke, AG 100% prediction sampai game keempat. Kita lihat apakah game kelima pecah atau masih tetap prediction. Dan yang di luar festival luar biasa kalian. Jangan kasih kendor karena kita sebentar lagi lempar kepala caster kita. Take it away. Yap, ini dia game yang kelima. Akan segera kita mulai pula skor sementara 2 sama. Masih berimbang tapi satu kemenangan akan mengantar mereka menuju ke match point. Dan itu akan menjadi milik siapa? Tapi sebelumnya tim Liquid ID, The Cavalry, are you ready? Oke, Kingdom, are you ready? Ngeri memang kalian ya. Ya udah kalau begitu Eldorado sekali lagi. Mana suaranya? Oh, ini kabarnya katanya di depan sampai udah over. Iya. Ramai banget di depan loh. Oke, tapi sebenarnya kalau ngelihat dari template-nya lagi, ini cuma pertukaran aja nggak sih? Dan dari Setsujin ini lagi spam Bane terus-terusan aja ya. Gak berganti juga, tapi ya kembali lagi percobaan antara kombinasi antara Yves dan juga Nathan. Yang kayaknya Nathan masih 0% win rate nih sejauh ini di series ini. Akan dibuktikan juga dengan bermodalkan Trill, Bergain Hunter juga dan Weakness Finder. Apakah akan ada space yang bisa di-create? Karena kalau bicara tentang adanya initiator ini udah ada loh. Ada dari Tigreal, ada dari Kalinda juga. Sekarangnya juga yang bahkan dari tadi ngepoke terus-terusan. Sementara sambil menunggu 15 detik menuju karakter call yang pertama. Fabian dan juga Setsujin ini masih saling mengejar dari segi levelnya. Poke damage sudah mulai terlihat kali ini dibalaskan oleh Yeskiel. Ini Aran udah mulai nih. Biasanya nih sebelum ini ada detik-detik krusial di mana mereka akan mendapatkan point kill sebelum turtle muncul. Tapi sepertinya mereka masih cukup santai. Aran masih level 3. Belum ada satu Raging Sandstrom dan juga Widhi berhasil mendorong tadi. Setsujin untuk bisa menjauh. Akan menjadi milik siapa? Karena Setsujin dengan level 5 aja berhasil dengan retribution begitu indah dan first blood menjadi milik dari RRQ sih. Widhi, flicker terpaksa harus dikeluarkan dan itu dia ejector yang membuat dari Fabian jauh dari area turtle-nya. Dan last hit dari Smart Missile tapi Skylar harus mundur terlebih dahulu karena kalau ngeliat dari tim Liquid ID mereka mencoba untuk melakukan inisiasi dependent sama ultimate. Sementara Aran dan juga Widhi belum level 4. Oke, Aran belum level 4. Bisakah Arannya untuk kabur dari tersebut karena tadi Quicksand Guard-nya sudah dia gunakan. Yes, dan berbeda dengan adanya Idok karena ejector hanya skill 2 aja. Dia nggak perlu nunggu level 4 untuk bisa ngebantuin setup, untuk bisa bikin beberapa pemain jauh dari area turtle tersebut. Dan itu yang dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi. Memaksimalkan agresivitas dan Idok berancang-ancang Unstoppable Force. Itu dia Unstoppable Force ya, tapi ada Spear of Alpha dikeluarkan dan Idoknya terkurung di dalam Real One Manipulation. Ada Raging Sandstrom dikeluarkan pula sementara Rinsya masih dalam rumputan berpindah tempat. Fabian diajar dan Fabian langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat pula, tapi Widhi-nya masih memutar-mutar saja. Akankah ada pergerakan yang berhasil bisa mendorong mundur karena beberapa playernya? Namun sekarang Widhi-nya masih berputar di dalam outer turret yang dia miliki. Oke. Dan itu dia, satu buat invite yang coba untuk diupayakan oleh tim Liquid ID juga, namun masih belum berhasil. Tapi ini cukup berbeda. Kalau melihat dari Beatrix, Beauty Hammer langsung ke Blade of Despair. Yep, dan Widhi, Secret Hammer-nya akan masih sempat mendorong tadi sepertinya. Namun sekarang Riza dipukul mundur jauh banget. Dan Turtle sudah hadir. Oke, dan Idoknya terpaksa flicker ya. Dan kali ini tim Liquid ID gak akan ngasih Turtle secara cuma-cuma. Oke, dan Aran pun menghilang, tapi Turtle berhasil diamankan pula oleh Fabian. Mereka mundur setelah tadi kehilangan satu player. Iya, Aran hanya bertukar nyawa aja ya. Menjadi tumbal
Sehingga ada space yang bisa diamankan oleh Fabian untuk secure ke arah turtle. Dan berarti nggak ada perfect turtle nih untuk kedua belah tim. Tapi kalau ngeliat dari Skylar yang udah punya Sky Piercer, seharusnya dia bakal lebih aktif lagi untuk join the fight. Yap. Skylar di atas. Web, berhasil tadi ejectornya. Widhi terlempar. Tapi untuk sekarang Secret Hammer menjauhkan dirinya dari satu lantern flare yang begitu menyakitkan. Ini kayaknya Widhi kesusahan banget sih untuk main di sini kebetulan. Bertemu dengan Johan, bertemu dengan adanya Jushin. Cukup kosong area defensif dari RRQ. Tapi Dairan sudah mulai mendekat. Aran mulai terkurung. Ada pergerakan dari Fabian. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan karena substitusi satu yang terakhirnya. Walaupun substitusi berhasil langsung dihilangkan. Tapi Fabian merasakan akibat yang sama. Dan itu memang terlalu dalam sih. Dan Alpha one way ticket di saat dia maju. Yap, dan itu dia implosion langsung dikeluarkan. Secret Hammer-nya berhasil mendapatkan Skylar. Itu Bennett Rage yang memang harus ada jarak sih. Dan di saat semuanya nempel di hadapan wajah dari Skylar, gak bisa ngapa-ngapain. Dan juga Alpha one way ticket tadi di arah bottom lane. Sehingga wanginya sampai sini. Katanya Mas Ade wangi banget. Review dan terus dan sekarang pertempuran kembali terjadi di mana? Real World Manipulation langsung dikeluarkan tapi sepertinya belum ada implosion tadi udah terlihat namun sekarang Widhi berhasil dan juga Daira sedikit lagi tersisa. Tapi Daira masih sepatu maju ke bagian terdepan. Aeroshiki berhasil dihancurkan dan masih ada 4 player tersisa dari RRQ. Ada Renner Apatinya belum connect ke arah siapapun. Oke, Renner Apati masih terlalu jauh tapi 3 pemain tukar 1. Bukan hal yang baik kali ini, bahkan outer middle turret dan juga purple buff akan di-invade satu persatu oleh RRQ Hoshi. Yap, itu dia. Sutsujin bergerak di bagian bawah. Ada Fabian yang melihat dari kejauhan. Tapi ada satu setup yang gagal tadi. Ini bedanya udah menuju ke arah 2 level. Dari Sutsujin yang unggul, walaupun memang belum ada point kill, tapi setidaknya 8 assist ini. Juga farming pattern yang dimiliki membuat dari mulai terlihat membuat dari RRQ mundur saja, diusir jauh-jauh, semoga tidak lagi menyentuh ke arah Idan Turret di top lane. Yap, Idok ketahuan smart missile tadi dikeluarkan. Sementara Lapagol masih sempat diambil oleh Fabian. Sebelum mungkin nantinya akan inisiasi lagi yang terjadi. Namun untuk sekarang langsung dilemparkan Widhi tepat berada di tengah-tengah pusat di area defensif dan juga serangan dilakukan oleh pemain-pemain dari RRQ. Bahkan sekarang Dairana tempatnya berbeda, berhasil mengusir mundur Widhi, berhasil dihancurkan. YSK yang dikeluarkan kembali dari satu tentara yang dimiliki Fabian. Terpisah dari rekan-rekannya sendirian saja. Grab Claw Cannon begitu mengerikan dan juga menyakitkan masuk ke dalam tubuhnya. Dan ini susah banget sih, Widhi belum bisa ciptain momen. Karena di saat dia pun dilempar, di saat dia pun dekat ke arah pemain-pemain dari RRQ, HP-nya udah nggak banyak. Dan implosion itu ada sedikit delay untuk bisa memaksimalkan dari efek stun-nya. Yep. Dan itu yang benar-benar ngebuat dari Widhi pun susah untuk bisa mengeluarkan hal tersebut karena udah tumbang duluan. Atau kayak tadi dipaksa buat flicker mundur. Selalu gagal ya setup yang dibangun oleh tim Liquid Susah. ID. Keunggulan yang begitu besar sekarang dimiliki oleh RRQ. Mereka punya kesempatan menutup game yang kelima. Yap, dan apakah ini akan membuat kembali raport? Mereka benar-benar harus nunggu dulu nih RRQ bisa melakukan 1-2 mungkin mistake. Waduh, oke, Widhi-nya mendorong tadi dengan Secret Hammer dan sekarang Raging Sandstorm dikeluarkan. Sementara Widhi belum terlihat, tapi Idoknya merasakan begitu banyak damage masuk ke dalam tubuhnya. Dan sekarang mereka melakukan sebuah tempat berada di depan defense yang dimiliki oleh pemain dari tim Liquid ID. Dan Widhi-nya terjebak sendirian. Walaupun ada implosion tadi yang dibuka, kena ke arah 2 orang, tapi sayangnya tidak ada follow up damage. Dairen tukar Widhi sekarang, tapi masalahnya RRQ pula yang dapetin base turret di top lane. Lord bentar lagi bakal muncul dan tim Liquid ID kembali harus set up defense terlebih dahulu. Dan itu tim Liquid ID benar-benar mereka gak kenal takut, mereka gak pandang bulu dalam keadaan under. Mereka tetap paksa untuk inisiasi duluan. Untungnya Lord juga ada di area atas ya. Ini menjadi keuntungan sedikit untuk tim Liquid ID. Kenapa? Karena dengan satu Bestara yang terbuka di atas, Lordnya juga di atas, mereka nggak perlu jauh-jauh untuk menjaga juga dari landingnya. RRQ mereka akan tabrak di arah bawah terlebih dahulu. Jadi Dairen sekarang punya satu intercall berhasil mendorong tadi Idok. Satu terakhirnya ada Idok. Masih berhasil selamatkan. Tidak, ternyata Aran yang masih berhasil mundur. Tapi Rich malah menjadi korban. Raging Sandstorm dikeluarkan. Aran yang masih bersama bisa kabur tersebut. Dairen pun menjadi korban. Ada 3 total player dari RRQ yang harus hilang. Wait, apa yang terjadi? Ini sakit banget. Itu Rapati benar-benar kena ke arah Shiki sih. Dan itu tim Liquid ID yang coba untuk bersabar. Nunggu aja RRQ Hoshi naik ke arah high ground. Dan mereka set up defense dengan counter initiate. Itu terlihat cukup berhasil. Idok yang tertangkap dengan adanya implosion juga Secret Hammer tadi dari seorang Widhi. Dan ini akan menjadi momentum karena tim Liquid ID bakal mendapatkan outer middle turret. Dan satu Renner apa nih dari Cats tadi menabrak karena satu wave minion.
Skylar sekarang merubah lagi senjatanya. Banner range dikeluarkan. Berusaha untuk bisa mengusir mundur dan Naraja berhasil langsung dikeluar dan hilangkan. Sementara sekarang Widinya pun langsung dibanting lagi ke arah belakang. Mereka kehilangan 2 player dengan sangat cepat. Iron Shiki-nya ada 1 purify udah langsung dikeluarkan. Dimana untuk sekarang Iron Shiki masih berusaha untuk bisa mendapatkan, tapi dirinya sepertinya tidak akan kuat menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Oh, Skylar dilempar. Dan sekarang Yeskiel tidak akan sanggup dan hanya ada Fabian sendirian. Bisakah Fabian pulang dan tidak akan bisa base-nya terbuka. Dan RRQ Hoshi, mereka akan melaju ke match point. 1 kemenangan lagi yang mereka butuhkan untuk mendapatkan gelar Raja Galaksi. Tahta yang mungkin akan mereka rebut kembali. Tim Liquid ID kembali dengan 1 rapor merah. Nathan yang ternyata nggak punya space. Yap,